integral lipat 2 dan lipat 3. Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan? Ya, materinya tentang integral lipat 2 dan lipat 3 ya, double and triple integrals. Nah, ini introduction. Sebelum saya memulai tentang integral lipat 2 dan integral lipat 3, ini sebagai introduction saya jelaskan dulu tentang diferensiasi integral. Ya, nah, ini misalnya ada persamaan umum fx sama dengan dfx dx. Saya mulai dari persamaan ini, nanti saya mau jelaskan akan kembali ke persamaan ini. Seperti kita tahu, kalau ada integral ft dt, kemudian kita selesaikan, maka hasilnya adalah ft, ya kan? Ft, kemudian dikatakanlah kalau misalnya ini sebuah konstanta, bisa saja dia keluar, ya kan? Atau sebagai sebuah fungsi, maka kita selesaikan hasilnya ini sebagai sebuah hasil dari integral dari ft ini. ft batas masukan This call is now being recorded. Sehingga diperoleh fx min fa. Ini seperti yang sudah diketahui bersama tentang integral, penyelesaian sebuah integral. Lalu kemudian sekarang persamaan 12.3 itu kaitannya dengan penjelasan diferensial dan integral. Nah, ini misalnya ada D, tadi ini persamaannya ini kan, kemudian kita turunkan dari persamaan yang sudah diperoleh di atasnya nih, ada persamaan 12.2. Kita turunkan, ya hasilnya adalah ini, ya, ini diturunkan, ya D per dx, fx min fa. Ini tinggal diturunkan saja seperti biasa. Karena tadi sudah kita peroleh hasilnya adalah fx min fa, kemudian kita coba turunkan karena permintaannya adalah diminta dicari diferensiasinya, maka ini ya seperti biasa diperoleh ini adalah sebagai fx, ya kan, sebagai fx-nya maka dfx dx atau fx. Jadi kembali ke persamaan ini. Ini bukan berarti bahwa dfx per dx. Jadi ini tidak sama dengan yang di sebelah kanan. Jadi yang jelas yang dimaksud dengan fx di sini adalah fx min fa. Jadi demikian. Ini sama dengan fx. Dan ini tadi kembali ke atas tadi ini integral. Ini dibalik ya. Kalau ini dibalik, maka fa min fx. Kalau dibalik syarat batasnya. Nah ini ya. Jadi persamaan 12.4 itu adalah kebalikan dari 12.2. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi di atas itu sebagai pendahuluan introduction tentang integral lipat tentang lipat 2 dan lipat 3. Tapi itu secara umum integral ya. Yang di atas. Sekarang masuk integral 2 dulu. Kalau misalnya ada sebuah kurva, ya kan? Kurva ini seperti ini nih. Ya, perhatikan. Yang garis yang melengkung warna hitam. Ini adalah sebuah fungsi ya, Y sama dengan fx. Jadi kurva yang dihasilkan ini menghasilkan sebuah fungsi Y sama dengan fx. Demikian. Nah, ini coba perhatikan, diambil sebuah elemen. Jadi
ke B, kemudian ini karena berada pada sumbu X, coba kita ambil satu sedikit wilayah, ini sebagai dx. dx ya, katakanlah di sini ada X, ada X2 gitu kan, maka dx-nya kecil di sini, nanti ada dx1, ada dx2, dx3, terusnya. Nah, gambar ini memperlihatkan bahwa akan dicari sebuah bentuk integral. Nah, ini misalnya integral, ini batas bawahnya A, batas atasnya adalah B ini, terus kemudian y dx, ya, y dx. Jadi ini variabelnya adalah x, diturunkan, diintegralkan terhadap x, ya. Nah, kalau dari persamaan ini, ya y-nya itu adalah fx. Dari gambar 2.1 maka akan diperoleh sebuah bentuk integral A sampai B ini tadi, ya kan, kemudian y dx sama dengan integral A sampai B fx dx. Saya kira jelas, ya. Ini definisi dari sebuah integral yang menerjemahkan pada hasil sebuah gambar. Nah, ini ada gambar lagi, gambar 2. Misalnya ada sebuah tabung, ya kan? Ada sebuah tabung, lalu kemudian luasnya A gitu, dasarnya berbentuk lingkaran, luas A. Nah, terus kemudian dari tabung ini dipotong nih, dipotong, tapi bentuknya tidak beraturan. Jadi kita potong melintang, tabung ini bentuknya tidak beraturan. Jadi membentuk sebuah lingkaran, tapi lingkarannya tidak beraturan. Nah, ini yang disebut dengan karena ini membujur pada sumbu Z, jadi Z sama dengan fx, y. Jadi artinya besaran Z ini juga tergantung dari nilai X dan Y. Jadi demikian. Nah, ini sengaja dipotong melintang yang membentuk sebuah lingkaran tapi tidak beraturan. Nah, terus di sini diambil sebuah elemen, ya, elemen dari luas di dalam silinder itu, ini seperti ini. Jadi misalnya seluas dx dikali dy disebut dengan dA. Jadi dA itu adalah delta x dikali delta y. Kalau dA berarti ya dx dy. Kalau delta A berarti delta x delta y. Ini penjelasan saya tentang gambar. Nah, jadi nanti soalnya latihan soal atau nanti pada saat UTS ini itu solusi atau mencari solusi dari sebuah integral lipat 2, maka selalu disertai dengan gambar. Oleh karena itu di sini saya kasih beberapa contoh gambar, ya. Praktikan dengan seksama. Ini misalnya berada pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini, ya, pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi sengaja dipotong itu tidak membentuk sebuah trapezium tapi tidak beraturan, ya kan? Nah, di sini ini membentuk persamaan, ini persamaan garis yang memenuhi 2x ditambah y sama dengan 2. Nah, ini ya, ini terus kemudian ini ke atas, ya kan? Jadi sengaja yang di atas ini adalah segitiganya, segitiga yang beda dengan yang di bawah. Nah, ini karena membujur ke ke arah sumbu Z, ya, membujur ke arah sumbu Z. Nah, yang di sini memenuhi Z-nya itu adalah 1 ditambah Y. 1 ditambah Y yang di sini. Terus kemudian beda, ya. Terus kemudian apa lagi? Nah, kita coba cari berapa besarnya luas, ya, slope di sini. Ya, berarti delta X, kemudian dikali Z, dikali delta Y. Ya, delta X, kemudian Z, kemudian di sini delta. Lalu di sini delta X-nya keluar. Karena apa? Karena dari bentuk di sini bahwa Y-nya itu adalah variabel. Jadi, nah, ini batas bawah Y sama dengan 0, batas atas adalah Y sama dengan 2 min 2X. Nah,
dari sini memperlihatkan bahwa sebagai variabelnya adalah suhu Y. Ya, di sini. Perhatikan delta X ya tetap keluar integral. Z-nya nanti diganti 1 ditambah Y, ya kan? Kemudian ini di Y, Y-nya sama dengan 0, batas bawah, batas atasnya adalah 2 min 2X. Dasar dari mana? Dari sini. Jadi Y sama dengan 2 min 2X. Jadi kalau kita menyelesaikan integral ini, ya batas-batasnya inilah yang diperhatikan. Ya. Terus kemudian kita selesaikan nih. Jadi karena di sini variabelnya sumbu Y ini masih integral lipat 1, ya. Integral lipat 1. Nanti ada juga batasnya itu ada 2. Ada yang sumbu Y, di sumbu Y, ada yang di sumbu X, ya kan? Bahkan ada yang di sumbu Z. Jadi integral lipat 3. Di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang tanya. Belum, Pak. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu untuk Y sebagai variabel berarti yang berubah itu hanya Y atau bagaimana Pak? Ya, betul. Ya, ya kita selesaikan di sumbu Y saja. Untuk integral lipat satunya kita selesaikan di sumbu Y saja. Jadi kalau mau kita selesaikan ini bentuk dari gambar ini nih, ya, dan sudah cukup di sumbu Y selesai. Gitu. Kalau misal di sumbu yang lain itu bisa tidak Pak? Bisa nanti selain. Oh, oke Pak. Terima kasih Ya. Pak. Oke. Nah, jadi ini misalnya contoh soal yang pertama. Ini melanjutkan yang solusi tadi sebenarnya. Jadi dari gambar yang tadi di atas ini dicoba dicari solusinya. Dicari solusinya, ya Y sama dengan 0 di 2 min 2X Z. Z-nya adalah 1 ditambah Y di Y, maka hasilnya ini. Ya. Hasilnya adalah ini. Ini mencari solusi yang ini masih dalam bentuk persamaan di sumbu X. Ya, kita nggak tahu, kita belum memasukkan syarat batas sumbu X-nya di sini. Karena kita masih menyelesaikan di sumbu Z dan sumbu Y, sumbu X-nya belum kita lihat. Syarat batas sumbu X-nya belum kita lihat. Baru kita melihat sumbu Y dan sumbu Z. Ya, sumbu Y-nya kita mau selesaikan sebagai derivatifnya, kemudian sumbu Z-nya itu tadi kita masukkan persamaannya supaya kita bisa selesaikan. Z-nya adalah 1 ditambah hasilnya adalah. Nah, ini kan belum sebuah solusi kan. Ini baru seolah-olah kita mau selesaikan integral 1 per 1. 1 per 1. Ya, ini sebenarnya integral lipat 2, cuma diselesaikan ke sumbu Y dulu. Baru kemudian ke sumbu X. Nah, ya. Nah, ini baru kita selesaikan. Hasilnya adalah 5 per 3. Jadi kalau gambar ini hasilnya adalah 5 per 3. Gitu. Kalau mau diselesaikan, ya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Itu yang batasnya X-nya sama dengan 0 sampai 1 itu tentukannya gimana ya Pak? Nah, di sini. Gambarnya lihat. Pertanyaan saya, ini benar nggak X sama dengan 1? Dari mana coba, ayo. Gimana? Mas siapa yang tanya tadi? Randy Pak. Ya, Mas Randy. Mas Randy, coba di sini yang lain juga ya.
Ini X sama dengan 1 dari mana? Dari mana ya? Masukkan saja. Oh, masukkan Y-nya 0 ya, Pak? Ketika Y sama dengan 0, X-nya berapa? 1. 1 kan? Iya. Oh, Oke? oke, Pak. Makasih, Mbak. Iya. Oh, sama-sama. Ada yang lain yang mau tanya? Hmm. ZDY. Itulah jadi integral lipat 2 sebagai gambaran seperti itu ya. Sehingga nanti kita bisa selesaikan untuk soal-soal yang lain. Jadi salah satu gambaran menyelesaikan integral lipat 2. Jadi kita selesaikan, nanti integral lipat 3 juga ada. Tapi yang jelas lipat 2 seperti contoh soal yang baru saja saya jelaskan, nanti lipat 3 juga sama saja. Nah, yang jadi masalah, yang susah itu adalah mencari syarat batas. Menentukan syarat batas. Kalau menyelesaikan saja, integral lipat 2 atau integral lipat 3, mudah. Ya. Mudah. Urutannya juga mudah. Ya. Mana dulu yang harus diselesaikan. Tapi ketika kita selesaikan dengan syarat batas yang salah, jadi salah. Tadi kan pertanyaan Mas Randy, Pak, itu X-nya batas bawahnya 0, batas atasnya 1 dari mana? Jadi batas atas 1 dari mana? Nah, di situ kan kita kan juga bertanya-tanya, ya kan? Dilihat gambarnya. Gambarnya dilihat, di sumbu X, jarak batasnya sekian. Terus kemudian gambarnya lagi dilihat. Jadi gambarnya sambil dilihat gitu kalau mencari menyelesaikan soal-soal lain. Jadi harus digambar dulu gitu. Kalau nggak digambar dulu nanti malah nggak ketemu-temu, nggak punya takut salah gitu. Dan kalau digambar ketahuan, oh ini di sumbu X sama dengan 1. Oh ini di sumbu Y berapa gitu. Kan bisa dicari. Oh ini di sumbu Z-nya berapa? Bisa dari gambar ketahuan. Kalau yang itu metode pertama, hasilnya 5/3 ya tadi. Nah sekarang ini langsung digabung, ya ini langsung digabung. Terserah nanti kalau menyelesaikan satu persatu atau langsung digabung gitu. Tapi kalau sudah mahir, sudah cepat gitu mengerjakan integral ini, langsung aja digabung gitu, ya. Jadi ini digabung misalnya. Nah, kalau seperti ini nih, selesaikan dulu sumbu ini. Coba perhatikan di sini bentuk integral lipat 2-nya. Jadi kalau di sini dx-nya itu di luar, yang paling kanan, itu artinya belakangan. Yang mau diselesaikan dulu itu yang di dalam. Gitu. Jadi kalau menyelesaikan integral itu yang di dalam, terus kemudian baru kedua, nah selesai, adalah yang di luarnya itu gitu. Oleh karena itu di situ dx-nya berarti kan ada di paling kanan. Karena itulah karena kita mau selesaikan dulu di sumbu y, di y-nya dulu, di y-nya dulu, ya. Ada yang tanya? Ini mencari solusi yang metode kedua ya. Kalau yang pertama tadi satu persatu, Y dulu baru selesai kan baru selesai. Sekarang digabung gitu. Jadikan satu. Nah bentuknya perhatikan di situ. Kalau kita selesaikan sumbu Y dulu, berarti Y-nya itu berada ditaruh di dalam. Kemudian yang kedua X itu yang di luar. Jadi X-nya paling kanan, terus kemudian integral batasnya yang X-nya itu paling kiri. Ada yang tanya? Belum, Pak. Tiara, mana Tiara? Belum ada, Pak. Tiara, mana Tiara? Pak, izin bertanya, Pak. Ini, Pak. Bisa ikuti. Pak, izin bertanya, Saya Pak. mau tanya, terus gimana cara kalau itu buat batasnya gitu, Pak? Masih kurang paham di situ, Pak.
sekarang saya jawab dari batas sumbu Y dulu ya. Sumbu Y. Kan ini kan ada variabelnya ada 3 ya, ada 3. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya. Nah, tapi di soal itu kan sumbu Z-nya sudah ada, sudah dikonversi ke sumbu Y maksudnya, ya. Jadi artinya Z-nya langsung di soal ini adalah 1 ditambah Y. Nah, sekarang kita punya nih 2 derivatif. Ada dx, ada dy. Ya kan? Nah, ketika derivatif dy, maka kita harus mikirin di sumbu Y itu batas bawah, batas atasnya apa. Sampai dilihat gambarnya. Ya, sampai dilihat gambarnya. Terus kemudian baru masuk ke sumbu X. Gambarnya kembali dilihat. Di sumbu X itu yang membatasi gambar yaitu mulai dari mana sampai mana. Gitu. Ya. Jadi sini saya contoh misalnya di sumbu Y. Y pokoknya yang di bawah itu selalu dari 0. Selalu dari 0. Ya, yang kecil ya, yang kecil. Tapi juga tergantung dari gambar. Tergantung dari gambar ini juga ya. Karena gambar ini hijau itu juga paling kecilnya itu di Z sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, ya sudah. Tapi Z-nya udah selesai duluan ya. Nah, dari sini nih Y-nya kan 0. X-nya 0, Y-nya 0. Tinggal pertanyaan berikutnya, 2 min 2X dari mana? Dari gambar ini. Y-nya berapa? 2 min 2X. Tadi ada yang tanya, Pak, X sama dengan 1 dari mana? Oh, dari sini 2X sama dengan 2. X-nya sama dengan 1. Dengan Y sama dengan 0. Kalau di sini kan, Y-nya sama dengan 0. Jadi sambil lihat gambarnya. Oke? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang integral dari Y sama dengan 0 sampai 2 kurang 2X itu Y-nya sebenarnya bisa langsung dimasukkan 2 nggak, Pak? Jadi X-nya itu kita sama dengan 0 terus jadinya Y-nya sama dengan 2. Kira-kira bisa nggak, Pak? Coba aja. Dua kurang 2. Dicoba boleh, nanti dibuktikan. Kalau nggak bisa ya, nanti nggak bisa. Oke, jadi ini tadi saya lanjutkan ya. Tadi ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Lagi, Pak. Ya. Jadi saya sangat jawab pelan-pelan. Nah, terus untuk dia, nah ini dibalik. Ini X-nya yang di dalam, Y-nya yang di luar. Nah, itu tadi. Tadi yang barusan bertanya, Pak, Y sama dengan 0, kemudian sama dengan 2. Y-nya, ya apa? Y 1-nya 0, Y 2-nya 2. X-nya 0, kemudian X-nya, jadi dibalik. Mana balik gambarnya? Lagi dibalik sekarang. Ya, dibalik. Jadi 2X sama dengan 2 min Y. Ya. Sekarang dibalik nih batasnya. Y sama dengan 0, Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 2. Ya kan? Terus kemudian 2X sama dengan 2 min Y. Berarti X-nya sama dengan 2 min Y dibagi 2. Sekarang dibalik. Ini. Sekarang dibalik. Ya. Atau 1 min 2. 5/3. Hasilnya sama, 5/3. Tadi
Tadi yang bertanya terakhir siapa tadi? Jadi fleksibel, jadi apa namanya, bisa saja nanti si Rania itu mengerjakan, oh saya syarat batas bawahnya Y-nya sama dengan sekian, kemudian Y2-nya sekian, terus kemudian yang satunya lagi Randy mengerjakan, oh saya beda gitu, ya nggak apa-apa, nanti saya koreksi ya sama-sama benarnya. Jadi bisa saja setiap mahasiswa mengerjakan melalui metode yang berbeda gitu, ya, dengan beda syarat batas. Namun yang saya sampaikan di sini bahwa ketika merubah syarat batas itu yang penting paham, dan jangan lupa juga. Jadi kalau kita menyelesaikan suhu X dulu, ya X-nya di dalam, kemudian Y-nya di luar. Kalau kita mau menyelesaikan suhu Y dulu, Y-nya di dalam, X-nya di luar. Itu prinsipnya seperti ini. Ada yang tanya? Saya sengaja pelan-pelan nih, harus bisa. Nanti kan ada latihan soalnya langsung dikerjakan, dikumpulkan hari ini juga. Oh ya Pak, Udah di screenshot mau belum tadi? bertanya Pak. Ya. Itu yang Z sama dengan 1 tambah Y di integral itu untuk cari luas yang sebelah mana ya Pak? Masih belum paham. Yang mana? Yang persamaannya awal Pak, yang delta X integral Y sama dengan 0 sampai 2 kurang 2X Z dy itu sebenarnya mau cari luas yang sebelah mana ya Pak? Nih, sebenarnya mau cari ini nih luas. Oh. Kalau misalnya luasnya itu potongan atasnya itu peraturan, gampang. Itu kan potongan atasnya juga mirip. Oke? Nah, sekarang ada 2 gambar. Nah, ini lebih jelas lagi gambarnya. Ini ada Y2, ada Y1. Ada Y2, ada Y1, ya kan? Ada Y2, ada Y1. Tuh, perhatikan tuh, ya. Ini nanti kalau di soal, bisa saja gambarnya saya pakai yang tengah. Di soal nanti, di soal UTS misalnya ya, bisa saja gambarnya nanti yang paling kiri. Gitu. Tinggal nanti persamaan kurvanya, ini berapa yang atas? Y2. Kalau Y1 kan tinggal persamaan garis. Tinggal dimasukkan, selesai ya. Yang atas adalah parabola. Nah, ini persamaan garis nih, gampang ya. Ini sama-sama kurva ya, parabola. Ini yang saya maksudkan, nanti ada Y1, ada Y2 di sini, ada Y1, ada Y2 ya. Jadi nanti yang atas ini syarat batasnya dalam bentuk persamaan parabola, tidak masalah. Jadi di sini ada dua keahlian, ada dua pemahaman yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Pertama, menyelesaikan integral. Kedua, mengetahui syarat batas. Jadi kalau bisa menyelesaikan integral bisa, tapi kalau syarat batasnya salah, ya salah. Terus kemudian di sini A sampai B X-nya ya. X-nya A sampai B. A sampai B. Terus kemudian Y1, Y2. Udah selesai. Menyelesaikannya seperti tadi. Bisa gambarnya yang paling kiri, bisa gambarnya yang tengah, bisa gambarnya paling kanan. Gitu. Ada
Ada yang tanya? Masih bisa? Kania masih bisa? Bisa. Masih, Bisa Pak. ngikutin? Masih bisa? Masih, Pak. Oke. Nah, jadi bisa juga dibalik tadi, ya kan? Tapi juga dilihat gambarnya, X-nya, ya. Jadi ini C sampai D-nya itu adalah sumbu Y, ya kan? Ini perhatikan. Ini sumbu Y-nya itu yang vertikal, sumbu X-nya itu yang horizontal seperti biasa. Di sini diselesaikan dulu sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya belakangan. Jadi yang diselesaikan dulu yang di dalam, baru yang di luar, itu ya. Ini juga sama. Moga-moga semakin paham nih tentang integral lipat 2, ya. Tentang integral lipat 2. Nanti lipat 3 gampang. Nah, ini juga sama. Ini Y1. Ini diselesaikan dulu Y-nya, ya kan? Ada Y1, ini berapa nanti? Kemudian gambarnya nggak karuan ya. Macam-macam. Bisa juga kita selesaikan Y-nya dulu, bisa juga kita selesaikan X-nya dulu. Gitu ya. Gitu. Ini Paham. contoh soal. Misalnya ini X sampai 2, Y sampai 2, selesaikan dulu berarti sumbu Y-nya. Kalau seperti ini berarti selesaikan dulu sumbu Y-nya. Ya berarti apa? Y di integral batas bawah 0, batas atas 1, Y di Y. Selesaikan dulu. Baru kemudian integral X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, X dx. Itu ya caranya. Oke. Ini semakin paham nih. Sekarang example yang kedua. Contoh 2. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini yang tanya siapa? Belum, Pak. Rosin, Pak. Oh, Rosin nih, rajin nih. Bagus nih. Rosin, tanya apa lagi? Mohon maaf, Pak. Tadi untuk yang example 2 itu kan operasinya kan begitu, Pak. Berarti kalau bentuknya seperti itu, formatnya berarti yang diselesaikan itu YDY-nya terlebih dahulu ya, Pak? Iya, betul. Ya. Good. Yang lain? Ready? Berarti yang diselesaikan itu Y dari 0 sampai 1, DY, kemudian hasilnya itu bagaimana, Pak? Mohon maaf, Pak, itu formatnya masih kurang paham saya, Pak. Ini? Iya, Pak. Ini diselesaikan berapa, Mas? Setengah kan? Iya. Terus kemudian yang ini diselesaikan 2 kan? Oh, nggih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya tinggal di ini aja. Sebenarnya kan mau diselesaikan dulu. Maksudnya itu ya artinya tetap melalui proses perkalian. Urutan itu cuma tadi kan urutan aja. Oh, nggih, Pak. Oke, yang lain? Ini saya udah berapa jam? Ya, hampir 1 jam. Masuk ya? Setengah jam. Sekarang integral lipat 3. Integral lipat 3. Hampir sama. Tapi lipat 2 harus bisa dulu ya. Kalau lipat 2 nggak bisa,
nggak boleh ngerjain di part 3, harus di part 2-nya bisa dulu. Nah ini. Ini sebenarnya soal yang tadi, ya kan? Setnya dari set itu, set satunya 0, kemudian set satunya lagi, 1 ditambah Y di set, itu kan? Sebenarnya soalnya tadi. Kemudian baru ke suhu Y, kemudian baru ke suhu X. Jadi kalau bentuk seperti ini nih, kerjakan dulu suhu Z, kemudian baru suhu Y, kemudian terakhir adalah suhu X. Hasilnya adalah 5/3. Soalnya tadi, ya, soal yang di depan tadi. Ada yang tanya? Ini juga sama, nanti diperhatikan. Selesai. Harus banyak latihan soal ya. Nanti kalau nggak sering latihan soal, nanti pas UTS nggak bisa. Karena fisika matematika itu kan harus sering latihan. Ada yang tanya? Screenshotnya udah belum tadi? Rania? PJ-nya Tiara, Pak. Tiara, Pak. Tiara udah? Iya, Pak. Udah Sudah, di-screenshot? Pak. Berapa gambar? Nggak banyak sih, Pak. Banyak ya. Ya, yang penting judulnya juga kelihatan ya. Iya, Pak. Ya udah, cukup ya. Kirim ke saya 3 aja. Oke, Cukup, Pak. ya. Baik, silakan latihan soal sampai pukul 10 karena kuliah kan sampai pukul 10. Silakan latihan soal dikerjakan yang mana nih sampai pukul 10 dikumpulkan. Kalau misalnya Pak, saya baru dapat 1 nih, ya sudah kumpulin aja 1 soal, sisanya sebagai tugas. Jadi tetap kuliah tetap berlangsung meskipun sinkronus selesai, jadi dilanjutkan ke asinkronus sampai pukul 10. Ya, yang silakan salah satu soal dari 9 soal. Baik, masih ada yang ditanya? Tidak ada? Belum, Pak. Belum, Jadi penjelasan saya jelas ya? Jelas, Pak. Saya stop dulu rekamannya, nanti saya kirim.